Selamat pagi saudaraku, kita bertemu lagi dalam kasih Yesus Kristus. Pagi ini kita akan teduh. Mari saya ajak kita bernyanyi buku ND 211 ayat 1. Tuhan Yesus si Parmai. Tuhan Yesus si Parmaham, biru nado. Yesus ko di horohaku, sa ihut tonoku ho, sa ihut tonoku ho, sa ihut tonoku ho. Yesus ko di horohaku, sa ihut tonoku ho. Kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan. Engkaulah penolong setia kami. Dan hari ini Tuhan telah menganugerahkan kami keselamatan, hidup dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan mendapatkan suguhan yang banyak dari Tuhan. Damai, sukacita. Demikian juga panggilan kami untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Ajarilah kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan yaitu diangkat dari Amsal 15 ayat 13. Begini firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sangat simpel dan menarik untuk kita hayati. Hati yang gembira. Nah, bagaimana sekalipun air wajah kita ini adalah produktivitas dari hati kita. Dan tidak sedikit ajaran-ajaran atau ajakan-ajakan bagaimanakah hati itu menjadi tempat olahan kehidupan yang bisa kita tunjukkan di luar diri kita. Dan segala sesuatu yang bersumber dari hati semuanya akan nampak dengan penuh kekayaan. Saudara-saudaraku, apa yang disampaikan oleh Amsal ialah merupakan kepastian kehidupan yang bisa ditampilkan oleh seseorang dan berawal dari hati, olahan jiwa, olahan hati. Tentu ada kekayaan-kekayaan kehidupan kita yang bersumber dari hati, dan jikalau itu disalurkan, ditunjukkan kepada orang lain, tentu dampaknya sangat besar. Hati yang gembira, kemungkinan besar orang bisa melihat kita sedang gembira dari wajah. Tapi tentu akan seiring dengan kegembiraan orang lain yang kita tampilkan itu, apabila hati kita pun sungguh-sungguh menjadi bahagian dari kegembiraan kita. Betapa janggalnya ya, wajah bisa gembira tetapi hati kecut. Atau mungkinkah hati gembira, wajahnya tidak berpenampilan gembira? Itu tidak mungkin. Pasti itu, hati gembira pasti tergambar dalam wajahnya kegembiraan. Ini yang bisa kita pedomani dalam pengajaran Amsal. Namun hati-hati ketika dia mengingatkan, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ternyata hati juga bisa mengolah segala sesuatu, dan kalau dia terbentur sampai-sampai tidak melahirkan inspirasi yang baik, itu masuk dalam kategori dipatahkan. Dia tidak mampu melahirkan sesuatu hal yang dapat membangun dirinya. Dan firman Tuhan katakan mematahkan semangat. Berarti dia tidak mampu untuk bangkit lagi. Betapa pedihnya jikalau demikian. Saudaraku, ingat, hati yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan.
Kita bisa selalu menjaga hati kita, yaitu apabila kita selalu mempersembahkan hati kita ini juga diisi oleh sentuhan Tuhan, sapaan Tuhan. Dan tidak sedikit pengajaran Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mengundang Roh Kudus, maka hati yang Tuhan beri itu betapa kaya. Dia bisa sabar, dia bisa setia, dia bisa penuh kemurahan hati, dan dia bisa gembira. Dia bisa menunjukkan banyak hal lewat raut wajah, lewat tampilan kita atau perbuatan-perbuatan kita yang sangat kaya, dan Tuhan akan tentu sukai hal yang demikian. Hari ini kita akan melaksanakan aktivitas. Ingat saudara, seberapa besar tantangan kehidupan ini, jikalau kita dilandasi oleh tuntunan Roh Kudus, kita mempunyai kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Amin. Mari saudaraku, saya ajak kita kembali memuji Tuhan. Buku ND 211 ayat yang ketiga. Dokonau suruhanmu, ai hatam somagopo, dumiko buhut manobu, dongaki manopoto, taikima sudetuho, taikima sudetuho, sai asiroham sai togu, sahat masudetuho. Mari kita berdoa. Betapa indah ya Tuhan ketika firman-Mu mengajak kami agar menunjukkan kegembiraan yang bersumber dari hati yang Tuhan beri. Ya Tuhan, betapa kami selalu Tuhan ajak di tengah-tengah realitas kehidupan kami, melakukan pekerjaan dengan segala aktivitas dan tanggung jawab kami. Tuhan, firman-Mu memastikan kami bahwa kami dapat menjadi cerminan kegembiraan bagi orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah itu terjadi menyirami kehidupan kami, agar kami pun dapat menghadirkan berkat sukacita bagi sesama kami di tengah-tengah persoalan hari-hari. Dan jikalau mungkin kami pun diperhadapkan dengan kesulitan terhadap sesama dan kami sendiri, tolong kami Tuhan, agar tidak membawa keputusasaan. Hadirlah Engkau ya Bapa di tengah-tengah kehidupan kami, mengawali semua aktivitas pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan penuh kuasa merubah kami untuk lebih setia lagi. Tolong kami Tuhan, dan ampuni kami atas segala kekurangan, kesalahan kami. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi segenap orang percaya yang selalu dengan penuh setia menggeluti kehidupannya, harapan-harapannya, rencana-rencananya, dan cita-citanya. Tuhanlah penolong sejati atas hidup kami. Biarlah itu terjadi pada hari ini, karena Tuhan menganugerahkan segala kebaikannya kepada kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, mari melaksanakan aktivitasnya dengan penuh sukacita bersama Tuhan. Salam sehat.